Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan penggunaan firewall FortiGate. Nah, nanti saya akan demokan tentang bagaimana mengkoneksikan antara zona LAN dengan zona DMZ, dimana sebelumnya LAN dan DMZ ini beda segmen atau beda IP address yang secara logik ini tidak bisa berkomunikasi. Tapi dengan adanya saya set firewall tersebut di FortiGate-nya, akhirnya bisa terjadi komunikasi. Dan juga nanti dari masing-masing LAN DMZ juga saya akan koneksikan ke internet. Nah, ini sebelumnya belum bisa connect ke internet. Nanti saya akan ulas detail penggunaan FortiGate ini. Oke, sekarang mari kita mulai untuk mencoba FortiGate-nya ya. Sebelumnya kan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian firewall ya, terus produk-produk firewall yang ada dan fungsinya, fungsi firewall itu sendiri seperti apa gitu ya. Nah, sekarang ini lebih ke praktisnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mencoba login untuk mengetahui IP address dari FortiGate-nya, server FortiGate-nya. Oke, kita mulai. Oke, di sini bisa kelihatan ya. Jadi server FortiGate-nya ini yang untuk satunya ini saya set DHCP, di mana IP address-nya 192.168.43.183. Di sini akan bisa diakses dari tersebut gitu ya. Atau kalau mau konfigur DLI langsung dari sini. Tapi untuk lebih enak kita bisa via yang di ya. Dan untuk import 2 nanti ini akan skenario-nya ini akan digunakan oleh Windows dengan IP 192.168.01. Terus yang port 3 ini digunakan oleh Linux dengan IP 172.168.01. Nah, antara port 3 dan port 2 ini secara logiknya ini kan bakalan tidak bisa connect karena sudah beda segmen atau beda net. Tapi nanti saya bisa koneksikan antara kedua port tersebut gitu ya, bisa komunikasi dan juga bisa connect ke internet. Oke, kita langsung dari IP yang sudah diketahui kita bisa panggil dari web base-nya. Nah, ini ya contoh 192.168.43.183. Nah, ini kita masukkan akunnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke tampilan atau lingkungan dari FortiGate firewall. Nanti saya langsung saja sesuai dengan skenario saya akan mengkonekkan antara zona LAN dengan DMZ. Coba kita tes dulu sebelum kita mencoba koneksikan apakah sudah bisa terkomunikasi antara FortiGate dengan antara Windows 7 dengan Linux-nya itu sendiri. Windows 7 ini di zona LAN dan Linux di zona DMZ. Oke, kita coba aktifkan yang Linux-nya dulu. Jadi kalau sedikit agak lambat karena ini speknya rendah, spek yang di laptop saya, jadi mungkin sedikit lambat.
jadi ada sedikit sabar aja. Ini kita tes dulu yang Windows 7 nya ya, IP address sudah di set atau belum. Dan ini semua serba virtual ya, jadi Windows 7 nya saya install di VMware ya. Terus Ubuntu juga di VMware juga, dan FortiGate juga di VMware juga. Jadi ini akan banyak, kalau semuanya aktif akan memakan banyak resource dari RAM-nya, CPU-nya dan sebagainya. Maka kalau speknya rendah maka akan sedikit lambat gitu ya. Oke, ini kita tes. Kita masuk ke command prompt. Ini di atas kebetulan sudah ada. Kita cek IP-nya. Kita IP config. Nah, ini contoh lambat ya. Ping IP config dulu. Config. Nah, kebetulan kita udah set nih IP address di Windows dengan IP-nya hostnya 2 ya. Kita ping 192.168.0.2 ke diri sendiri dulu, replay. Terus kita ping ke IP yang dari port 2 di FortiGate. Ini juga sudah bisa ping ya. Tapi kalau yang ke Linux-nya berapa nih IP-nya? Kita tes ya. Tadi kan di Linux kurang lebih ping bedanya hanya 192.172, dan kalau klien DMZ dari server Linux-nya itu 2 ya. Kita tes ping. Nah, ini bukan belum connect ya, belum connect. Tapi kita pastiin bener gak Linux DMZ ini IP-nya 172.168.0.2. Kita tes ke sini, masuk Linux. Kita IP A atau IP config ya, untuk melihat IP-nya. IP A at H0. Lihat di situ IP-nya 172.168.0.2. Kita tes ping 172.168.0.2 dengan replay ke diri sendiri. Kita ke port 3 dari IP-nya FortiGate, yaitu satu, tinggal ganti satu belakangnya. Nah, ini connect nih. Jadi si Linux DMZ nih, sebagai DMZ ini connect ke port 3 nya punyanya FortiGate, dan tadi yang Windows 7 juga connect ke port 2 punyanya FortiGate. Sekarang kita tes ping. Tadi kan dari Windows ke Linux Ubuntu ini tidak bisa connect ya. Kita sekarang dari kebalikannya, dari Linux ke Windows. Kita tes. Ini IP-nya sudah, tinggal ganti 192. Nah, ini kan tidak bisa connect ya. Sekarang kita akan coba koneksikan biar terjadi komunikasi ya. Kita kembali ke konsol dari FortiGate. Oke, kita buat networknya dulu ya. Interface kita cek. Nah, ini ya, port 2 LAN, port 3 DMZ, port 1 nanti yang buat connect ke internet atau WAN ya, WAN. Nah, ini IP-nya tadi ya. Nah, kita bisa lihat, tinggal yang kliennya kita belum
belum dikoneksikan gitu ya. Oke, kita masuk ke di sini ada polisi objek ya. Kita buat address dulu. Oke, di sini kita buat address untuk zona LAN dan zona DMZ. Namanya LAN. IP-nya 192.168.0.0. Ini range ya. 24/24 ya. Atau 25/24 itu kelas C 25, jadi kalau diterjemahin panjangnya 255.255.255.0. Oke, kalau udah kita oke. Nah, ini sudah tercipta nambah yang tadi addressnya ada 31, ini jadi 32. Sekarang kita buat lagi untuk yang zona DMZ. Oke, namanya DMZ. IP-nya tadi kan 172.168.0.0/24. Interface-nya tadi yang satu belum di ini ya, lupa. Ini kita ke DMZ, oke ya. Terus di oke. Kita edit lagi nih yang tadi nih. Nah, kita bisa cek plusnya yang LAN ini kita edit ya. Oke, nah ini interface-nya belum disesuaikan. Oke, kita oke lagi. Sekarang kita ke IP versi 4, membuat rule biar terjadi komunikasi antara LAN dan dengan DMZ. Nanti juga kita akan buat rule juga untuk dari dari LAN bisa ke internet dan sebagainya. Oke, di sini masih kosong, kita buat rule, create new, namanya LAN DMZ, namanya dari LAN ya, outgoingnya ke DMZ. Oke, source-nya dari LAN ya. Terus destination-nya ke DMZ ya. Terus service-nya untuk sementara ini dulu lah, walaupun paling sebenarnya kita butuh ngeping aja nih oleh ICMP aja ya. Ya udah, ping aja deh, kita khususkan aja. Oke, all ICMP. Nah, ini udah ya. Sekarang kita net. Oke. Nah, terus juga untuk fitur-fitur kayak antivirus, web filter, aplikasi kontrol IPS dan sebagainya juga masih belum perlu. Saya cuma mau koneksi dulu. Nanti ini kita akan bahas lagi ya. Oke, ini lognya kita all session biar ketahuan ada lognya ya. Terus kita enable, jadi biar polisinya ini tercipta dan bisa aktif. Oke, di sini kita lihat LAN DMZ source-nya. Nah, ini bisa lihat. Terus biar bisa komunikasi dua arah, ini kita bisa tambahkan dari DMZ ke LAN gitu ya. Jadi bisa komunikasi dua arah. Nah, kalau ini kan bisa ngepingnya hanya dari sisi Windows ke Linux, tapi dari Linux ke Windows nggak bisa. Kita tes dulu, nanti kita tambahkan. Oke, dari sini kita tes ping 172.168.0.2. Lihat, ini bisa dibuktikan ya. Jadi yang tadi awalnya request timeout pas saya ping, sekarang sudah replay. Sekarang kita tes yang dari Linux-nya. Ini seharusnya tidak bisa ya, karena kan baru satu arah aja. Ping ke satu, nah ini ya, itu ya masih belum bisa. Sekarang kita tes lagi, masuk ke sini dan kita tambahkan lagi nih create new biar dua arah komunikasi. Oke, namanya DMZ ulang ya, DMZ ulang.
incomingnya dari DMZ, outgoingnya ke LAN ya. Nah terus source-nya DMZ, ini LAN ya. Nah kita pakai servisnya hanya untuk ngeping aja. Oke, accept. Terus NAT juga tidak perlu. Sekarang kita tes. Oke, ini di enable ya, jangan sampai lupa, jadi biar aktif. Oke, nah sekarang sudah ada, ini rule nya di accept ya, antara si komunikasi LAN ke DMZ. Begitu juga yang DMZ juga di accept juga ke LAN ya, rule nya. Sekarang kita tes, lihat ini sudah bisa komunikasi ya antara kedua PC tersebut ya, atau istilahnya ke beda segmen. Jadi udah seolah-olah kalau di router sudah di routing ya. Oke, sekarang kita tes connect ke gateway dari sini ya. Gateway kan ini sebagai gerbangnya internet. Jadi kalau kita udah koneksikan dari DMZ ke LAN, maka seharusnya bisa connect internet. Nanti kita tes. Ini 172 dulu ke gateway-nya. 168.0.1. Nah 1 ini kan sudah connect. Kita lihat rootnya ya, kalau untuk memastikan lagi ini sudah ya tuh. Nah terus kita lihat ininya juga ya. Nah kita langsung set aja ya, kita set di sini, kita tambahin IP versi 4, tinggal tambahin baru lagi aja ya, dari DMZ ke internet atau dari yang Windows dulu deh, biar kita bisa akses dari dari ininya ya, dari Chrome nya atau dari Internet Explorer nya, jadi kan kelihatan. Tapi kalau mau akses biar karena ini speknya saya rendah, bisa juga saya basisnya ngetes ping aja ke internet. Nah ini kalau tes ping ini bisa dilihat tadi ping ke 888 ya, itu kan IP nya internet Google ya. Kan ini masih belum bisa ping ke detik pun juga masih belum bisa, detik.com masih belum bisa ya. Biasanya kalau bisa langsung 64 bit atau istilahnya replay. Nah, ini masih lama, berarti belum bisa. Kita tes lagi ke sini untuk dikoneksikan, namanya DMZ ke internet atau WAN lah, WAN. Terus kita ininya source incomingnya dari DMZ, outgoingnya ke port 1 atau WAN. Ini tadi saya belum rubah aliasnya, source-nya DMZ, destination-nya all ya, all. Jadi dia nanti bisa akses apa aja gitu ya. Terus service-nya kita all aja deh ya. Tadi kan kita udah tes yang ICMP juga udah connect ya, udah bisa. Sekarang kita kasih all. Nah sekarang ini kita NAT ya, karena kalau untuk IP yang privat ke public, untuk connect internet kan ke public ya, maka kita harus kasih sewa. Jadi biar bisa connect tuh si IP privatnya ke internet, maka di NAT ya. Terus kita di sini biar lognya kecatat semua, terus enable ya, tes oke. Nah ini ya, kita udah tercipta nih DMZ ke port ya. Sekarang kita tes ping. Nah ini udah ntar lo masih belum. Masih belum. Kita tes ininya dulu, DNS nya ya. Kita dilihat
di resolve-nya dulu. V etc udah di konfigur server namanya belum. Resolve nama servernya kita rubah di sini ya, IP-nya 192.168, nama servernya ini langsung dirubah. Oke, ini kita simpan. Oke, nah ini masih belum connect ya, kita coba fan tuning masalahnya apa nih. Oke, di sini kita cek DMZ tuang ya, DMZ tuang. Dari DMZ. Oke, benar incomingnya, outgoingnya ke port 1, jadi istilahnya ke WAN-nya. Oh ya, sorry, maaf, di tethering-nya di sini saya belum aktifkan internetnya. Oke, pantas tidak tersambung di tethering-nya. Kita tes lagi di Linux-nya ya. Jadi tadi tethering-nya itu hanya hotspot-nya aja saya aktifin, tapi datanya, paket datanya tidak saya aktifkan. Cuma hanya mau ngambil IP distribusi aja di ACP-nya. Makanya tadi belum connect internet, tapi setelah tethering-nya udah saya aktifkan, ini pasti akan connect internet. Nah, ini lihat ya, bisa kelihatan pingdetik.com DNS-nya kita harus aktifkan dulu. Nah, ini udah connect ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk koneksikan dari zona DMZ atau zona LAN, sama juga gitu ya. Kita daftarin di role-nya, terus koneksikan dengan fitur NAT-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk terkait dengan blok-blok ini ada di video sesi yang berikutnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Karena saya memakai video recordingnya ini yang free gitu ya, jadi untuk capture-nya hanya bisa kurang lebih 20 menit 17 menit gitu ya. Tapi kalau pakainya yang Zoom itu kurang lebih sampai 40 menit gitu ya. Jadi saya stop sini, nanti saya split, terus saya bikin lagi video yang keduanya, jadi nanti bisa secara detail full, mulai dari komunikasi bisa ke internet, terus sampai ngeblok website dan sebagainya, ngeblok aplikasi YouTube dan sebagainya lah ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi kan kita sudah mencoba mengkoneksikan dari zona LAN dan zona DMZ connect ke internet. Yang sebelumnya tadi bisa komunikasi antara DMZ dengan LAN walaupun beda segmen tapi bisa terkonek. Tapi kan itu hanya kalau di router itu ini hanya fungsi routing gitu ya. Jadi belum fokus kepada firewallnya gitu. Jadi nanti kita di sini akan fokus lebih ke firewall, kayak seperti blok website gitu ya. Terus blok aplikasi, seperti misalnya aplikasi YouTube boleh diakses gitu ya, atau di blok gitu ya. Tapi aplikasi yang lain
allow gitu ya, maksudnya bisa diakses gitu. Nanti kita akan coba dan kita akan buktikan juga gitu ya. Oke, sekarang ini kita tes dulu, kan tadi udah connect internet ya, kita tes dulu misalnya buka-buka website gitu ya, ada yang keblok atau tidak gitu ya. Nah di sini coba kita buka detik.com. Ini bisa kebuka ya, cuma agak lama ya karena terkait dengan ini ya, paket datanya gitu ya, paket data di tetheringnya. Oke, sekarang ini paket datanya kan saya ada dua operator di sini, ada Excel dan Telkomsel. Saya pindahin dulu ke Telkomsel, mau lihat apa terkait dengan ininya lebih bagus atau tidak ya, koneksinya. Oke, kita ke BUMN misalnya, bumn.go.id. Nah ini juga kebuka ya, nanti saya mau blok nih bumn.go.id gitu ya. Nah, oke, sekarang kita langsung aja ya. Terus tapi sebelumnya ini yang sosmed misalnya, ini speknya agak rendah jadi agak sedikit ini ya, hang. Oke, jadi agak sedikit sabar ya. Oke, kita langsung aja gitu ya. Tadi kita BUMN itu kan bisa kebuka, detik bisa kebuka. Nanti BUMN ini saya akan blok, detik saya biarkan allow. Jadi ntar kita tes gitu ya. Nanti berikutnya ke sosmednya seperti kayak YouTube, Twitter, LinkedIn dan sebagainya. Kita akan tes gitu ya. Ada yang diblok, ada yang tidak gitu ya. Oke, kita masuk ke admin dulu. Jadi kalau fungsi apa trial gini mungkin ada sedikit kurang ini ya, kurang maksimal gitu dalam memblok. Jadi tapi intinya nanti saya akan lihatkan ini bisa memblok juga gitu ya. Oke, kita kalau terkait dengan blok itu adanya di security, menu security profile ya. Di sini ada web filter. Oke, kita dari mulai web filter dulu. Memblok web misalnya tadi kan sesuai dengan ini, memblok BUMN misalnya gitu ya. Kita pakai name yang default aja, walaupun kita bisa tambahkan rule apa web filter baru gitu, tapi kita pakai yang ada aja. Tinggal kita di sini ada untuk masukin ini ya, nah URL filter untuk masukin web mana yang akan diblok gitu. Tadi kan di sini go.id ya. Terus ininya kita blok ya. Kalau allow berarti bisa, nggak perlu di ini berarti ya. Tadi kan bisa juga gitu, makanya kita mau mastiin ini ke blok yang tidak bisa dibuka gitu ya, makanya ini kita pilih blok. Terus statusnya diaktifkan ya. Oke. Nah ini ya, actionnya blok, status di enable. Terus di sini kita langsung apply aja deh ya. Apply, simple kok. Itu setnya simple. Oke, kita ke policy objeknya untuk membuat rule juga ya. Jadi setelah web filternya dikonfigur, maka kita beralih ke polisinya gitu ya, istilahnya kebijakannya kita harus terapkan di zona LAN saat internet terus browsing ke web yang didaftarkan, yang diblok maka akan keblok. Ini kita masuk ke zona LAN 1. Oke, di sini
ada namanya web filter. Nah, ini ya. Nah, ini tadi kan namanya default. Oke, kita pilih. Setelah itu kita oke, ini udah semua di enable. Oke, di oke kan gitu. Dan kita akan lihat hasilnya ya. Nah, ini udah ada ya, web default. Oke, sekarang kita tes di Windowsnya. Tadi BUMN .go.id. Nah, ini ya sudah terbukti ya, keblok ya. Oke, sekarang detik kan tadi nggak diblok, pasti ya tetap bisa gitu ya. Oke ya, nggak masalah ya. Oke, nah ini yang tadi sempat kebuka, kita coba refresh lagi, pasti keblok. Oke, jadi berhasil ya untuk web filternya ya. Sekarang saya mau memblok misalnya sosmed. Kita tes dulu di sini nih. Sosmed katakanlah facebook.com. Nah, ini Facebook kebuka ya. Nanti kita blok Facebook ini. Terus ini ada Twitter ya, atau apa namanya ya, twitter.com. Nah, ini Twitter, mungkin ada ini, kita linkin aja in.com. Ada sedikit problem, padahal kita belum melakukan blok ya, mungkin emang lagi koneksi sinyal di internetnya ya. Oke, yang ini kita ngetesin aja ya, Facebook mau saya blok gitu ya. Nah, ini kan tadi bisa nih ya sebelum diblok. Oke, kita kembali ke sininya, cari aplikasi filter di security profile. Nah, ada aplikasi kontrol. Nah, kita name default aja. Nah, ini ada sosmed kita pilih blok aja, karena Facebook, Twitter dan sebagainya itu termasuk sosial media, kategori sosmed. Kita blok, maka kita akan buktikan lagi gitu ya. Sementara ini aja kita blok ya. Oke, simpel yang ini satu. Ntar kalau mau ada pengecualian kita tambahkan di sini, tapi untuk sementara kita tesin aja dulu sosmed. Kita blok, play. Oke, sekarang kita ke polisi objeknya, kita berlakukan lagi rule tersebut. Ini kan baru web yang diberlakukan, sekarang aplikasi kontrolnya. Nah, di sini kita pilih aplikasi kontrol, kita aktifkan. Terus ini default, oke, sesuai tadi namanya. Kalau kita tadi tambahkan dengan name baru, maka kita pilih di sini. Cuma karena kita tidak merubah namanya, ya udah default. Terus di sini kita tes biar ini ya, infeksinya dalam. Terus kita oke. Ini udah enable ya. Oke. Oke ya, sekarang ini sudah kita berlakukan polisinya. Sekarang kita tes di Windowsnya. Ini kita refresh. Kita tunggu atau buka di website baru, facebook.com. Tuh, ini sosial media facebook.com sudah terblok ya. Oke, ini masih ini ya. Oke, intinya sudah bisa ya. Coba kita ini lagi, twitter.com. Nah, ini juga Twitter sudah keblok ya.
sosmednya Twitter ini juga sudah ke blok Facebook gitu. Sekarang Facebook, kalau semua sosmed kita didefinisin di blok, maka Facebook, LinkedIn dan sebagainya ke blok. Sekarang kita Facebooknya kita tidak blok gitu ya, kita tes lagi nanti. Jadi yang Twitter aja yang di blok. Oke, kita aktifkan lagi. Berarti di sini kita definisi pengecualian. Di sini ada security profile lagi, kembali ke aplikasi kontrol. Nah, di sini ada add signature-nya. Filter berdasarkan kategori. Terus berdasarkan name aja. Kategorinya sosmed mana? Nah, ini sosmed. Terus filter lagi. Name aja langsung facebook.com. Facebook. Nah, ini ada Facebook ya. Facebook. Oke. Kita pilih, ini banyak nih kategori Facebooknya ya. Mau kita lihat populernya, ini yang paling banyak sering diakses di sini webnya. Kita select. Nah, udah. Nah, ini kan actionnya di blok. Kan tadi juga dari sini juga udah ke blok, makanya kita di sini allow aja. Allow. Oke, deploy. Oke, sekarang kita tes lagi di sini. Yang tadi Facebook ke blok, kita tes lagi. Oke, sudah kembali normal lagi ya. Jadi ini adalah fungsi fitur dari web filter dan aplikasi kontrol. Jadi sudah bisa ngeblok ya untuk FortiGate. Tadi juga ngeblok yang ICMP kayak ping juga tadi udah bisa. Terus di allow, maka dia bisa komunikasi. Terus juga yang awalnya tadi belum bisa connect internet, kita allow, NAT-nya kita ini ya aktifkan, dia bisa connect internet. Jadi ini fitur-fitur yang ada di FortiGate ini bisa memblok dari mulai aplikasi kontrol, terus web filtering, terus IPS gitu ya. IPS itu Instruction Prevention System. Jadi kalau misalnya ada orang mencoba menyerang, itu akan langsung ke blok gitu ya. Terus ada antivirus juga ya, anti malware ya, dan seterusnya. Banyak fitur-fiturnya seperti yang dijelaskan di teori tentang firewall, dimana yang next generation firewall itu sudah dalam satu box itu sudah banyak include banyak fitur-fitur untuk ini ya, untuk dioperasionalkan untuk memblok web dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa di present. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.